kita akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ya, hari ini memang giliran saya ya. Jadi karena kita berempat berlima dengan saya, jadi setiap orang akhirnya mendapat giliran juga untuk presentasi. Oke, ya, hari ini saya sebenarnya mendapat tugas untuk kemudian bahwa konsultasi dan RTL saja ya. Judulnya kan konsultasi dan RTL, rencana tindak lanjut, itu di ininya apa di RPS, rencana perkuliahan. Tapi kemudian saya memberi judulnya kan kemudian menjadi rekomendasi. Sebenarnya di dalam apa ya, di dalam proses akhir dari audit internal itu memang sebenarnya adalah hasil akhirnya itu adalah rekomendasi, dan kemudian rekomendasi itu yang dilanjutkan dengan proses konsultasi, dan kemudian rencana tindak lanjutnya tentu saja adalah perbaikan untuk ini apa, untuk perbaikan sesuai dengan rekomendasi, dan kemudian sampai seberapa jauh hal-hal yang bisa direkomendasikan. Ya, mari kita akan pelajari bersama-sama dari apa yang sudah kita jalani. Kuliah enaknya omong, kita sudah belajar audit internal, sampai kemudian terakhir ini seperti apa sih tugas akhir dari auditor internal. Oke, bisa di next dari itu yang ya. Nah, kalau di sini yang kita ketahui bahwa kita tentu sebagai pengantarnya ini adalah kita harus ingat lagi bahwa audit kita yang kita lakukan adalah audit internal berbasis risiko ya. Oh ya, kalau di tengah jalan ada penjelasan yang mungkin kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan aja kita berdiskusi secara langsung. Tidak perlu seperti presentasi Anda itu ya, ditunggu sampai selesai kemudian didiskusikan. Ya, karena ini waktunya saya, jadi silahkan nanti kalau di tengah jalan ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti atau butuh penjelasan, kita diskusikan. Nggak perlu sungkan. Oke. Nah, sebagai pengantar kita ingat, kita kembali kepada awal perkuliahan kita bahwa kita sebenarnya audit internal berbasis risiko. Seperti apa dan sebagainya kita sudah belajar banyak. Tapi kemudian dalam pengantar ini, karena kaitannya dengan rekomendasi dan konsultasi, yang perlu kita ketahui bahwa audit internal berbasis risiko itu berprinsip bahwa auditor internal bukan menjadi anjing penjaga atau watchdog, atau yang kita pelajari di awal-awal itu ya audit internal yang selama ini ada atau yang konvensional, sebagai penjaga, sebagai satpam, bahkan disebut dengan watchdog ya, anjing penjaga. Karena apa? Karena tugasnya hanya mencari kesalahan, tugasnya mencari kekurangan. Tetapi dalam audit internal berbasis risiko itu agak berbeda, karena auditor internal bukan sebagai watchdog, tapi dia sebagai konsultan. Karena apa? Hasil akhirnya itu bukan penilaian yang menjudgment, oh ini salah, manajemen ini kurang dan sebagainya, tapi dari audit internal berbasis risiko itu memberikan rekomendasi. Jadi itu yang sedikit membedakan dengan audit eksternal ya, atau akuntan independen. Kalau auditor independen ya kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah opininya ya, hasil akhirnya. Walaupun apakah tidak ada proses konsultasi? Ada. Karena apa? Yang kemudian setelah ya kita mencoba mengingat saat di audit eksternal atau audit independen, itu kan kemudian
berbasis manajemen letter yang ditandatangani oleh manajemen letter dari hasil kerjanya, terus kemudian hasil kerja auditornya, ada manajemen letter yang ditandatangani, dan kemudian muncul yang namanya opini. Di opini itu kan ada masukan-masukannya, tapi bahwa kemudian masukan itu dalam tanda petik adalah bersifat bagi auditornya itu mandatori, wajib, tapi bagi perusahaannya yang mendapatkan rekomendasi itu kan voluntary. Nah, bedanya kalau audit internal itu yang kemudian memberikan rekomendasi, jadi bedanya di audit eksternal itu adalah opini, sedangkan di audit internal itu adalah rekomendasi. Apakah ada penilaian? Tetap ada. Ya, ada yang kemudian low risk, medium risk, high risk, sampai kemudian ya ada banyak yang kemudian very high risk, atau ada yang kemudian boom factor, ada yang banyak istilah-istilahnya. Bisa juga ternyata dibagi menjadi low risk, medium risk, dan high risk, gitu ya. Bisa saja 3 gitu ya. Nah, beberapa lembaga biasanya memberikan sampai 4 atau 5 gitu ya. Nah, rekomendasi itu yang kemudian diberikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Sifatnya apakah voluntary? Mandatori, sifatnya wajib. Jadi masukan itu harus dilakukan oleh mulai manajemen yang tingkatan terendah, tingkatan yang menengah, maupun tingkat yang top manajemen. Karena apa? Rekomendasinya itu nanti di belakang Anda bisa tahu sampai bisa merubah arah dari rencana strategis perusahaan. Kalau ternyata dari audit internal itu disetujui oleh kemudian komite audit, terus kemudian sepengetahuan dan mendapatkan masukan dari komisaris independen, itu bisa diserahkan kepada komisaris utama untuk bahkan merubah, ya tidak merubah secara drastis, tapi melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis yang sifatnya 5 tahunan. Bahkan yang kalau itu yang 5 tahunan saja bisa dirubah, apalagi yang cuman tahunan ya, rencana operasional atau rencana kerja. Bahkan yang kemudian yang lebih rendah lagi, seperti rencana anggaran dan pendapatan, yang sifatnya itu daily kegiatannya itu lebih-lebih bisa dirubah. Apalagi kalau kemudian ada beberapa hal yang dalam pekerjaannya itu nanti ditemukan beberapa kekurangan atau kelemahan yang harus diatasi oleh manajemen. Nah, itu yang menjadi prinsip. Jadi auditor internal adalah konsultan, dia adalah konsultan, pendamping dari perusahaan, bukan lagi watchdog, bukan lagi anjing penjaga ya yang nasibnya internal ya, dianggap sebagai anjing penjaga, dijenggongi gitu, lewat itu dijenggongi, betul-betul dijenggongi gitu, yang kemudian mereka sambil tertawa-tertawa itu kayak digitu-gitukan gitu ya awal-awal kerja. Ya apa sih orang-orang, kalau posisi saya sebagai auditor eksternal kan saya nggak mau tahu, kalau sampai saya begitu saya hajar itu mereka gitu kan, tapi ini kan sebagai audit internal saya itu betul-betul lewat itu kayak dijenggongi gitu. Ya, tapi ya sudahlah, itu pengalaman masa lalu yang jadi pembelajaran menarik itu ya. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan sebenarnya apa yang menjadi cakupan kerja dari auditor internal itu ya. Ya, ini kan sedikit mereview yang kemarin, tapi ini yang penjelasan lebih detail mungkin yang selama ini juga kita sudah tahu sih. Cakupan kerjanya itu menilai kelemahan dari SPI, bahwa kemudian kalau ternyata SPI yang pada tingkatan operasional, pada tingkatan paling rendah, itu dinilai sebenarnya bukan dinilai kelemahannya ya, tapi karena kemudian yang di sini ya, yang kemudian yang harus diperbaiki adalah kelemahannya, maka penilaian itu pada kelemahan SPI, sistem pengendalian internal. Jadi bagaimana aktivitas operasional yang dia di dalamnya SPI itu kan ada SOP, sedemikian banyak SOP.
bahkan instruksi-instruksi kerja ya IK-IK. Jadi kalau kita tahu bahwa kemudian SPI itu di bawahnya ada SOP, SOP di bawahnya itu ada instruksi kerja atau juknis, ya, ada juklak, juknis dan sebagainya, itu dinilai kelemahannya dan kemudian dilihat di mana sebenarnya yang kurang cocok dan bisa diperbaiki. Nah, kemudian apalagi mencegah penyimpangan operasional. Jadi yang dicegah itu bukan kesalahan operasional, tapi penyimpangan operasional. Jadi penyimpangan dari SOP itu kemudian ditindaklanjuti. Penyimpangan operasional ya terkait dengan hal operasi, terkait dengan kegiatan-kegiatan operasi entitas itu apapun lembaganya ya. Jadi ya kalau kemudian ke aktivitas manufaktur tentu saja adanya penyimpangan-penyimpangan operasional, termasuk di dalamnya kalau ternyata terjadi tingginya scrap ya, barang yang gagal produksi. Terus kemudian kalau di bidang jasa keuangan ternyata ada operasional yang salah. Ya, entah itu operasional di bidang kredit atau kerja-kerja yang lain yang sifatnya operasional di luar keuangan, itu kalau ada yang salah bisa kemudian dicegah gitu ya. Kalau kemudian dia jasa atau dia bidang ini retail, perdagangan, maka operasional yang sifatnya menyimpang itu bisa dicegah ya, seperti yang saya belum pernah cerita ya, saya pernah kemudian mengaudit ya, sebenarnya bukan audit internal, tapi saya diminta mengaudit karena aneh gitu ya di sebuah kayak Indomaret, Alfamart, ya toko gitu, toko yang punya beberapa cabang, itu ada satu tempat yang karyawannya itu nggak mau dipindah, terus kemudian nyaman-nyaman saja bekerja di situ. Karena apa? Karena kasirnya itu pintar mengelola keuangan. Jadi mengelola bukan keuangan tapi operasional. Jadi saat dia buka toko, yang dia lakukan adalah dia kemudian membeli. Ini juga ada komplain juga ya, membeli barang ya karena dia di sebuah perumahan yang cukup mewah gitu ya. Dia membeli barang berupa permen dan sebagainya. Dan SOP-nya perusahaan di toko tersebut seharusnya tidak mengizinkan ya kembalian, walaupun uang kecil itu harus dikembalikan. Ya pagi itu saat buka toko itu ada yang ngirimin kok seplastik besar gitu yang itu isinya uang ratusan, 200-an dan sebagainya gitu, yang kecil-kecil gitulah, uang receh yang mereka tiap minggu itu tukar di beberapa pom bensin. Saat itu pom bensin masih ada ratusan gitu ya. Nah, itu yang mereka kemudian tukarkan. Nah, tapi di sebuah tempat ini itu kasirnya itu uang itu dibiarkan, kemudian dia membeli sendiri permen dan diakui sebagai pembelian permen dalam jumlah besar. Jadi tiap hari, tiap pagi atau 2 hari sekali ya dia beli. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang dipakai untuk kembalian itu bukan uang yang receh yang diserahkan oleh kantor ya, tapi dia kemudian setiap kembalian dan sebagainya itu dikasih dengan permen sebagainya itu ya, dalam jumlah yang lumayan besar juga sih. Kalau di hari sehari itu bisa kemudian beberapa puluh bahkan beberapa ratus ribu gitu ya. Akhirnya apa? Ya itu melanggar dari SOP operasional, bukan SOP keuangan ya, tapi SOP operasional. Karena beli, apakah ada kecurangan? Kok tidak. Mereka beli kok menganggapnya itu sebagai pembelian. Ya tapi kemudian mereka butuh tenaga auditor untuk ngecek dan jadi kalau dilihat satu-satu kan nggak enak. Kebetulan akhirnya auditornya ini memang tahunan untuk mengaudit seluruhnya. Kebetulan saya mendapatkan dari beberapa jaringan toko itu, saya mendapatkan 2 jaringan, yang salah satunya adalah toko ini. Ternyata yang
Ya, operasionalnya caranya begitu. Jadi dia kemudian membeli dan menjadikannya susu. Dan itu kemudian apa? Tiap hari itu keuntungan dari penjualan permennya itu dibagi sesama, dari dia kasir kemudian dibagi ke seluruh kawan-kawannya yang ada pegawai di situ. Jadi nyaman di toko itu. Jadi ya akhirnya pendapatan dari susu itu, dari kembalian itu bisa lebih besar dari gajinya. Ya pantas saja nggak mau pindah, tetap di situ ya karena pinter yang ngelola keuangannya ini, apa mengelola operasional kasirnya. Ya akhirnya waktu saya periksa ya gimana ya, ya kasirnya memang cantiknya itu di atas rata-rata gitu ya, pinternya juga di atas rata-rata, dia kok pinter seperti ini gitu ya. Kalau pada dilihat-lihat sekolahnya juga semea gitu ya, tapi dia memang kemudian pintar memutar uang itu. Yang jadi agak terdistract itu karena kebetulan memang cantik dia kasirnya itu. Orang Gampit. Nah itu yang salah satu mencegah penyimpangan operasional yang dilakukan oleh audit internal. Yang lain lagi apa? Penyimpangan keuangan. Nah, penyimpangan keuangan ini bisa saja pelaporan keuangannya ya, bisa batas dan sebagainya. Termasuk juga kemudian bagaimana penyimpangan dari SOP keuangan, dari biasanya kas kecil ya yang paling banyak, tapi juga tidak menutup kemungkinan pada kas dan bank atau kas dan setara kas lainnya, atau di aset ya, misappropriation aset dan sebagainya sangat mungkin bisa terjadi. Nah, sebelum itu menjadi fraud, menjadi sebuah yang besar, itu dicegah oleh si auditor internal. Termasuk apa ya? Kalau ini kan salah saji yang tidak material. Yang kemudian yang keempat itu mencegah kecurangan. Nah, jadi tugasnya auditor internal itu adalah mencegah fraud, mencegah kecurangan terjadi. Nah, yang lebih besar lagi sebenarnya ini kaitannya dengan resiko, itu adalah mencegah kegagalan organisasi atau failure. Jadi ya ada kegagalan apa? Bisa saja mencegah kegagalan ekonomi, economic failure ya, yang terkait dengan kondisi eksternal, kondisi internal ternyata berubah. Kalau di dalam tidak berubah dan kemudian auditor internal tidak memberikan masukan, yaitu berarti turut serta dalam mengemban kesalahan itu auditor internalnya. Termasuk juga kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis itu kaitannya dengan bisnis. Entah itu karena kasus pemasaran, entah itu karena pricing dan costingnya terlalu mahal dan sebagainya. Nah, ini tugas audit internal yang harus melakukan pencegahan dari awal. Termasuk kegagalan keuangan ya, financial distress, karena adanya salah penempatan dana, salah melakukan piutang dagang atau pinjaman dagang dan sebagainya, yang kemudian itu harus diawasi juga oleh auditor internal, termasuk bagaimana investasi di dalam aset. Kegagalan teknis, technical insolvency, ya kemudian ternyata apa? Harus ada perubahan sistem informasi, manajemen, ada perubahan basis gitu ya. Ternyata selama ini kita basis datanya pakai apa ya? Harusnya kalau sudah yang baru, yang lebih optimal, yang lebih bisa dipakai ya, itu juga harus diberikan rekomendasi oleh auditor internal. Termasuk kalau ternyata sudah memakai yang baru, ternyata efisien efektifnya belum tercapai, ya itu kemudian apa yang perlu diberikan masukan oleh auditor internal. Dalam hal ini bisa saja butuhnya pelatihan teknis, hal-hal yang dibutuhkan yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk mencegah kebangkrutan hukum atau legal bankruptcy. Nah, ini bagaimana? Ya kemudian ya auditor internal termasuk menilai bagaimana kelayakan kita terhadap peraturan perundangan, terhadap pajak dan sebagainya, itu juga harus diketahui, bahkan harus dinilai oleh si auditor internal. Jadi auditor internal itu tidak sekedar kemudian memeriksa sudah taat, sudah baik, tidak, tapi sampai ke hal-hal yang ke hal-hal yang besar seperti ini. Jadi ya memang tugasnya tidak main-main ya, tidak
sekadarnya jadi auditor internal. Jadi ya kenapa? Karena dia perpanjangan tangan dari yang namanya komite audit. Jadi dia perpanjangan tangan dari si komisaris independen. Dan dia sifatnya memang harus independen terhadap perusahaan itu. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Mbak, dari saya. Iya. Masih jelas Pak sejauh ini. Kenapa? Masih bisa dipahami. Masih dipahami. Dari saya. Oke. Sudah jelas ya kalau ini bahwa pekerjaan auditor internal ternyata enggak kaleng-kaleng ya, ada banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan atau basisnya penilaiannya seperti apa? Nah, basis penilaiannya sebenarnya gampang saja untuk yang dilakukan sebagai bahan evaluasi. Sebenarnya berpatokan pada ya kalau auditnya nanti ada beberapa ya, ada beberapa hal yang kita harus ketahui, tapi dasar penilaiannya adalah efektif, efisien, ekonomis. Apakah kemudian kerja-kerja itu, resiko-resiko itu berdampak kepada pendapatan komprehensifnya? Apakah kemudian secara efisiensi, apakah kemudian itu berdampak terhadap pengeluaran komprehensif perusahaan di biaya dan beban? Dan kemudian bagaimana menghasilkan yang ekonomis ya, laba bersih dan saldo laba. Pak, dividennya di mana? Ya kan laba bersih dikurangi dividen kan jadinya saldo laba. Tapi kan dividen itu bukan jatahnya audit internal ya, itu jatahnya manajemen puncak dan komisarisnya yang menentukan, makanya itu bukan tugasnya. Jadi tapi laba bersih dan saldo laba. Laba bersihnya itu berapa, enaknya saldo labanya itu kan untuk tahun depan ini enaknya diapain, itu yang perlu dipikirkan. Jadi kita lebih kepada hal-hal yang kaitannya dengan memang kondisi internal perusahaan ya, terkait dengan penilaian terkait dengan pendapatan komprehensif gitu ya. Ya apapun juga yang bahwa kemudian yang bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan itu ya yang dipikirkan oleh audit internal. Resikonya apa? Dia mencegah jangan sampai pendapatan itu akan ada banyak keluar. Opportunity cost-nya itu harus dipikirkan semuanya. Demikian pula untuk efisiensi, maka hal-hal yang menjadi cost, yang menjadi penting, itu harus diperhatikan. Baik itu terkait dengan operasional dan sebagainya. Apalagi terus kemudian dengan ekonomis besarnya laba bersih dan saldo laba. Kalau kemudian laba bersihnya negatif, apalagi saldonya negatif, maka siap-siap aja kita harus berhadapan dengan yang namanya financial distress. Gitu ya. Bahkan kemungkinan bisa saja kita legally bankruptcy gitu ya, karena kebangkrutan itu saat berapa? Saat kemudian yang kita miliki sendiri itu jumlahnya cuma 25% dari total yang utang gitu ya. Jadi maksimal katakanlah pendanaan dari luar itu sebesar 75%. Jadi kalau sudah 75% itu kita bisa dinyatakan bangkrut. Jadi bisa kemudian dilaporkan di pengadilan oleh siapapun ya, entah oleh orang perusahaan sendiri atau orang luar, bahwa kita mengalami kebangkrutan secara hukum. Itu bisa kemudian kita bisa dinyatakan bangkrut secara hukum. Padahal kita sebenarnya masih bisa operasional gitu ya. Nah, tapi hal-hal itu yang dicegah. Makanya itu legal bankruptcy itu harus dicegah dan harus dijaga oleh manajemen.
Dalam hal ini siapa yang memberi masukan? Tentu saja adalah audit internal, ya. Selain kemudian tiap tahun, kalau audit eksternal itu kan datangnya 1 tahun sekali ya, mereka datang di November, Desember mereka melakukan interim, Januari mereka memberikan masukan, keluar opini ya. Kalau yang audit internal kan orang dalam, jadi mereka bisa mengawasinya itu per bulan, yang kemudian bisa kemudian bahkan per minggu ya, kalau memang kondisinya memang mengharuskan. Tapi yang umum memang audit internal itu bekerjanya memang relatif bulanan gitu ya, mereka melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas daily-nya kan, kemudian di operasional, di manajemen pada umumnya, dan kemudian 1 bulan sekali turun untuk melakukan penilaian. Jadi kemudian bisa membandingkan YOY ya, years on year, tahun ini dengan tahun kemarin, bagaimana kemudian membentuk tren bulanan, bagaimana kemudian tren bulanan kalau 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 diperlukan sampai 2 tahun atau 3 tahun ke belakang trennya, jadi tiap bulan itu bisa disusun. Nah, pekerjaan analisis laporan keuangan seperti apa? Nah, itu yang dilakukan oleh auditor internal. Jadi sebenarnya pekerjaannya paling besar ya di antara auditor-auditor yang lain gitu ya. Auditor internal aktivitas daily activity-nya ikut gitu ya, harus mengawasi. Sedangkan audit eksternal, audit independen kan kerjanya setahun sekali gitu ya, tapi langsung seluruh perusahaan jadi borongan. Nah, sedangkan yang namanya auditor forensik, nah mereka bekerja kalau ada kasus ya, kalau ada kasus fraud dan sebagainya, mereka baru kasus ya berdasarkan pesanan, makanya super spesialis. Dan kemudian auditor internal itu spesialis, ya sorry, auditor eksternal itu atau auditor independen itu spesialis, dan kan auditor internal itu generalis alias seperti dokter umum gitu ya, bukan dokter spesialis. Sedangkan auditor itu dokter spesialis. Yang namanya forensik itu ya super spesialis ya, dokter bedah gitu, katakanlah dokter bedah yang bedah jantung atau bedah digestif kayak gitu. Jadi yang sudah bukan dokter bedah lagi. Kalau yang audit internal itu kan generalis, semuanya dia harus tahu, semuanya harus, ya dia tidak mendalam, tapi semuanya harus dia kuasai, dia harus tahu gitu ya. Jadi lebih generalis. Oke. Selanjutnya, bagaimana dalam pelaksanaan kerjanya? Dalam pelaksanaan kerjanya sebenarnya tidak banyak, karena dia hanya melakukan review. Review terhadap apa? Keselarasan antara rencana dan realisasi atau capaian. Bagaimana kemudian awalnya perusahaan itu melakukan rencana ya, mulai dari rencana strategis yang sifatnya 5 tahunan. Kemudian rencana strategis itu dipotong menjadi rencana operasional yang sifatnya tahunan. Rencana operasional dipotong lagi menjadi rencana anggaran dan pendapatan perusahaan RAPB yang sangat bisa saja dibagi tahunan, bulanan, mingguan, bahkan sampai harian. Nah, itu kemudian bagaimana realisasinya, capaiannya, itu semuanya diawasi. Untuk pendapatan, apakah kemudian sejajar? Apakah pendapatan lebih? Apakah pendapatan ini tidak mencapai? Kalau lebih, kenapa? Kalau kurang, ada apa? Kalau sama, ya sudahlah gitu ya. Oke, kita sudah sesuai dengan targetnya. Termasuk kalau kemudian bagaimana mengendalikan anggaran biaya. Mengendalikan anggaran biaya berarti apa? Mereka harus paham dengan yang namanya budgetingnya, dan kemudian harus mengerti bahwa kemudian yang namanya kontrol anggaran, kendali terhadap anggaran itu harus dilakukan. Nah, kendalinya seperti apa? Oh, sekian persen untuk katakanlah bulan Januari dibandingkan dengan tahun kemarin, dibandingkan dengan keseluruhan tahun. Jadi common size-nya 1 tahun, termasuk kemudian years on years dengan tahun yang sebelumnya. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana trennya, kecenderungan perubahan biayanya, juga pendapatannya, itu harus diketahui dan harus dikendalikan. Termasuk alat-alat penilaian kinerjanya, seperti apa. Ya, kalau kemudian katakanlah secara umum, analisis laporan keuangan, rasio harus dikuasai betul. Terus kemudian katakanlah kalau dia itu
perbankan ya, dengan kemudian dulu itu Camels, sekarang dengan menggunakan RGEC. Terus kalau kemudian ternyata dia koperasi, katakanlah koperasi kredit dengan yang namanya PERS. Kalau kemudian dia perbankan pada umumnya ya dengan tidak dengan RGEC, kalau perbankan umum besar RGEC, kalau dia perbankan yang masih relatif ya katakanlah kelasnya BPR menggunakan Camels. Kalau perusahaan dengan rasio bagaimana dengan G-score dan sebagainya, itu harus paham benar, harus tahu benar sehingga bisa dilakukan penilaian yang bukan hanya kualitatif tapi juga yang kuantitatif. Kayak begitu Pak, iya, karena ini urusannya dengan rencana strategis, operasional, dan anggaran, dengan realisasi ya. Tentu saja permainan dengan ALK, permainan dengan grafik, itu jadi penting. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya apalagi review data dan fakta, laporan kinerja, entah itu yang laporan harian, mingguan, laporan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan tahunan, itu dibandingkan dengan standarnya, baik standar internal maupun standar eksternal. Bagaimana kemudian laporan keuangannya itu inline? Apakah kemudian sudah menggunakan standar akuntansi yang benar contohnya? Itu harus juga dikuasai. Contohnya apa? Ya katakanlah kalau dia perusahaan bulanannya itu harus sesuai dengan SAK umum ya, SAK. Bagaimana kalau kemudian perusahaannya itu kelasnya menengah atau kemudian BPR atau katakanlah seperti saya koperasi kredit, bagaimana dengan SAK etap inline dengan sekarang menggunakan EP ya, SAKEP. Bagaimana inline dengan SAKEP? Itu harus juga dilihat kesesuaiannya, jangan sampai ada penyimpangan yang sifatnya itu ya mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi kerjanya itu ya kerja-kerja yang daily activity kayak begitu ya. Kemudian apakah tidak, kemudian bagaimana dengan pajak? Bagaimana kemudian dengan peraturan perundangan di luar? Seperti hari-hari ini ada perubahan peraturan perundangan ya, contohnya dengan HBP ya untuk pajak. Bagaimana terus kemudian seperti yang lain ya, dengan Omnibus Law, pengaruhnya terhadap data dan fakta kita bagaimana, terhadap karyawan bagaimana, dan sebagainya. Itu harus juga direview secara terus-menerus. Jadi tidak kemudian dilakukan audit, tapi terus-menerus kita review. Ada perubahan, kita review. Bagaimana pengaruhnya, dampaknya. Jadi pengaruhnya dan dampaknya. Pengaruhnya dalam jangka pendek, dampaknya dalam jangka panjang. Itu harus dinilai. Jadi apa ya, kerjanya memang generalis ya, semuanya harus diawasi, baik yang sifatnya kuantitatif seperti review rencana strategis operasional dan anggaran terhadap realisasi atau capaian, baik yang sifatnya kualitatif itu ya berupa data fakta dan dengan standarnya. Pak, sampai kayak begitu, iya, itu pekerjaannya audit internal. Tapi enaknya kan kita tidak perlu mencatat laporan hariannya, apa ya, katakanlah membuat jurnalnya, membuat buku besar harian kan nggak perlu ya. Tapi mikirnya itu ada sedikit harus diantisipasi, ada sedikit harus dilihat, harus dianalisis. Nah, hasil kerjanya itu sebenarnya cuma 3 ya, basisnya adalah ketaatan, compliance, audit, itu yang terkait dengan penilaian 3E tadi. Terus kemudian audit kinerja, performance audit terhadap capaiannya, dan kemudian manajerial audit atau manajemen audit, audit manajerial atau manajemen audit
ini tadi yang terkait dengan adanya perubahan peraturan perundangan dan sebagainya yang harus diantisipasi oleh audit internal untuk apa? Menyesuaikan kondisi di perusahaan itu ya menjadi aktif sistem penting. Karena apa? Ya sebenarnya good corporate governance lah kata kunci dari ketiga hal ini ya, mau audit ketaatan, audit kinerja, audit performance itu tentu arahnya pada tata kelola baik perusahaan. Nah, kalau corporate governance Anda sudah tahu ya, apa aja yang perlu ya kalau mau dirinci itu kan namanya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya tarif ya, kalau saya sih menyingkatnya menjadi tarif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak dari saya. Belum ada. Kok belum ada? Ini gimana ini? Masih aman. Independensi. Kewajaran, bentar saya dulu mendeskripsikan. Oke, nah ini yang dikerjakan sebenarnya. Mengapa kemudian audit internal itu adalah salah satu bagian dari TJWG, to start with governance, orang yang bertanggung jawab terhadap tata kelola baik perusahaan. Ya, salah satunya ya saat kemudian audit itu di audit eksternal atau audit independen itu ada TJWG. TJWG-nya itu bukan hanya komisaris independen, bukan hanya komite audit, termasuk juga audit internal ya, karena kalau kita lihat ya namanya komite audit kan isinya audit internal atau controller dan si komisaris independennya. Jadi ya komite audit jadi satu di situ ya. Nah ini pekerjaan yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh auditor internal. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang lain ya. Masuk ke lanjutnya itu luarannya. Hasil kerjanya ini kan tadi sudah ini ya. Selanjutnya itu ya saya juga nge-lag ini.
Oke, luarannya. Nah, saya ngelihat di HP saya kan nggak. Nah, luarannya itu adalah hasil dari hasil kerja itu yang sudah dilakukan itu adalah rekomendasi ya. Ini masuk ke sebenarnya apa yang kita penting, bagian penting apa yang kita bahas. Tapi yang rekomendasinya apa? Ya tentu saja rekomendasi dari kerja-kerja yang kita lakukan. Rekomendasi tentang apa? Ini saya tidak masukkan semuanya, tapi yang SOP, baik SOP operasional maupun SOP perbaikan kalau ada yang kurang efektif, terus kemudian kan kalau tidak efisien seperti apa diberi masukan ya baik pada mereka yang bagian operasional dan keuangannya secara langsung maupun kepada kepala bagian atau kepala divisinya bahkan kepada tingkatan yang lebih ya manajemennya itu kita beri masukan manajer di puncaknya ini loh seperti ini ada terjadi penyimpangan anak buahmu dalam hal operasional dan keuangan seperti ini nah gitu. Nah kemudian yang diberi masukan yang kedua adalah perbaikan dari ternyata operasionalmu tidak kemudian cukup baik untuk mencapai seperti ini. Seperti apa harus dilakukan? Maka yang perlu dilakukan apa? Kalau perlu dilakukan efektivitas. Lalu diperlakukan artinya efektivitas pada sisi menggenjot perolehan penjualannya, pelemparannya, produknya dan sebagainya. Atau kalau ternyata kita yang butuhkan itu adalah efisiensi, berarti apa? Bagaimana meminimalkan kendali laba itu harus kendali biaya itu harus betul dilakukan, ditati. Bagian mana yang kemudian yang bisa dilakukan penundaan untuk untuk pengeluaran biaya ya biasanya kalau yang nggak bisa kan tenaga kerja nggak mungkin, bahan baku disusutkan juga nggak mungkin gitu ya, nanti akan konsekuensinya panjang. Ada hal-hal yang lain yang bisa diminimalkan, termasuk mencari strategi seperti contohnya itu bagaimana perlakuan akuntansi, entah itu diaccrualkan dan sebagainya, itu tugasnya audit internal yang kemudian disarankan kepada bagian akuntansi. Kalau bagian akuntansi kan sudah eksekusi aja. Terus kemudian ada perbaikan organisasional dan kelembagaan. Ternyata apa? Oh ternyata kita masih kurang karena kita apa? Secara undang-undang masih ini yang kita langgar. Secara undang-undang ini belum kita penuhi. Maka ini harus kita lakukan perbaikan. Kita sesuaikan. Apakah penyesuaiannya secara langsung keseluruhan? Tentu saja akan berdampak besar bagi perusahaan. Yang perlu kita bisa lakukan apa? Ya ternyata perubahannya itu bertahap. Perubahannya itu mungkin kita buatkan roadmap-nya sampai 3 tahun ke depan. Ternyata ada masalah pajak itu kemudian kita tanggungkan sampai 10 tahun ke belakang ya kita ya untuk hal-hal tertentu. Ya begitu itu yang kemudian harus dicari strateginya oleh bagian audit internal dan disarankan kepada bagian akuntansi, kepada bagian pada manajer keuangannya. Kalau mereka menerima sarannya, it's good. Kalau tidak, ya sudah. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus memang ditekankan, dan itu bisa diserahkan kepada siapa? Kepada komisaris utama ya, komutnya. Komisaris utamanya yang kemudian mereka berkepentingan terhadap kondisi perusahaan secara keseluruhan, dan mereka punya apa? Punya yang namanya RUPS. Tapi ya kita tidak sebagai auditor internal tidak semata-mata, tapi auditor internal karena kita bagian dari komite audit, kita serahkan rekomendasi itu kepada manajer, karena tugas kita ya kepada manajer puncak, dan kita serahkan kepada komisaris independen. Ini loh Pak, seperti ini yang kami sarankan seperti ini. Ya kerja kita itu memberi saran, menyampaikan saran itu. Luarannya, namanya luaran kan, ya itu ya kita munculkan. Termasuk perbaikan ketaatan pada aturan dan perundangan yang berlaku. Itu harus kita lakukan juga. Dan perbaikan-perbaikan lain yang dibutuhkan. Ya kalau ternyata ada hal-hal khusus yang harus diperbaiki gitu ya.
entah itu kemudian ternyata ada banyak keluhan, komplain, ya walaupun ada bagian RDP, ada bagian humas, ternyata komplainnya itu ternyata selama ini komplainnya yang paling banyak mengenai apa? Oh ternyata ada hal-hal yang terkait dengan sistem informasi kita yang masih belum dikuasai. Berarti apa? Ini yang kemudian kita jadikan masukan, ya kan komplain yang kalau seperti itu kan bukan yang dari luar ya, tapi dari dalam. Nah, dari dalam ya kita yang kemudian masukkan, ini loh, hei bagian IT, tolong teman-temanmu itu kamu latih. Hei bagian IT, teman-teman lu itu lu butuh yang namanya modul pembelajaran. Ya minimalnya kalau ada modul. Kalau kurang ya modulmu itu kelilingkan kepada divisi-divisi pada kantor cabang untuk ini loh menggunakan katakanlah IT-nya dengan baik dan benar. Nah, itu yang kita berikan masukan kepada IT. IT-nya belum tentu tahu kalau ternyata yang di luar hanya gerundel aja. Ganti sistem, ternyata sistemnya malah mempersulit, sistemnya malah membuat kita tidak bisa bekerja dengan cepat. Nah, kalau gerundel saja kan ya tidak baik kan. Nah, ini tugasnya siapa lah? Kan audit internal kan bisa kemana-mana, melakukan audit terhadap bagian pemasaran, besoknya pada bagian keuangan, besoknya pada siapa, ke kantor cabang A, ke kantor cabang B. Ya di masing-masing itu kan kita kumpulkan keluhan itu yang kita kemudian berikan rujukan perbaikan atau rekomendasi perbaikan. Kepada siapa? Tentu saja kepada manajer yang lebih tinggi ini loh Pak Manajer. Tolong teman-teman IT diingatkan. Kita ke bagian IT kita memberi rekomendasi sendiri. Tolong IT, tolong dibuatkan ini loh teman-temanmu butuh gitu kayak gitu. Nah, itu yang apa perlu kita lakukan juga. Sampai segitunya Pak. Oh iya, auditor internal itu berkuasa Pak. Kita bukan berkuasa, kita hanya tahu generalis, kita tahu semuanya, tapi yang kita lakukan apa? Cuma memberi rekomendasi. Loh, apakah nanti perlu dilakukan? Ya kemudian ya tergantung penilaian dari atasan. Kalau kemudian atasan itu menganggapnya penting, dalam hal ini manajemen puncak itu menganggap itu penting, ya pasti akan dilakukan. Kalau tidak kan kita bisa memberikannya kepada auditor independen kan. Kalau ternyata auditor independen itu menyatakan ini penting, ya kan kemudian dibawa ke Ketua Umum pemegang saham. Apakah ini dilakukan, diputuskan menjadi keputusan lembaga, harus dilakukan, ya sudah. Tugas kita itu hanya memberi masukan, tidak lebih. Jadi memang tugasnya betul-betul sebagai reviewer dan konsultan yang namanya auditor internal. Konsultan apa? Konsultan kalau dijalankan. Ya, kalau tidak dijalankan ya sudah. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak dijalankan ya sudah. Itu kan keputusan dari manajemen ya sudahlah. Kalau ada apa-apa kan kita tinggal yuso gitu. Mana kalau dijalankan? Nah, bagaimana kalau dijalankan itu yang selanjutnya? Apa yang kemudian rekomendasi itu sudah dijalankan, itu yang kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi. Setelah rekomendasi kita A, B, C, D, ada 5 rekomendasi dijalankan, ya kita wajib melakukan monitoring. Kita lakukan review terhadap masukan kita itu, apakah sudah dijalankan dengan baik, ya dinilai bagaimana kemudian tingkat capaiannya dan sebagainya. Jadi seperti mengulang kita di awal kerjaan kita ya, dinilai. Dan itu apa? Pelaksanaan itu penilaiannya itu kita tunjukkan kepada manajemen puncak. Kalau perlu kita serahkan kepada komisaris independen dan komisaris utama. Jadi ya lewat audit, lewat komisaris independen. Jadi apa? Kita punya saluran gitu ya bahwa ternyata rekomendasi kita ya untuk manajemen rendah sekian, manajemen menengah ini seperti ini. Kita serahkan, dilaksanakan oleh manajemen puncak. Bagaimana ya? Terus kemudian manajemen puncak tidak kemudian mengawasinya langsung.
dikembalikan ke kita, kan rekomendasinya ngasih kita. Ya kita harus mengawasi, menilainya, entah itu mingguan, entah itu bulanan, entah itu 3 bulanan. Tentu saja namanya monitoring, ya mingguan dan bulanan, katakanlah. Evaluasinya per 3 bulan. Bagaimana efisien, efektif, ekonomisnya tercapai atau tidak. Apakah perlu dilakukan perbaikan? Nah, itu kita lakukan. Kalau tidak perlu perbaikan, oh ternyata masih bisa diteruskan, ya silahkan, go ahead. Diteruskan aja langsung. Bagaimana penilaiannya? Oh ternyata yang direkomendasikan dan itu harus dijalankan, ternyata katakanlah sampai ke persennya. Oh ternyata mereka sangat mendukung, mereka tidak mendukung, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian 3 bulanan. Dalam 1 tahun, rekomendasi itu kan kita kembalikan juga ke manajemen puncak dan para komisaris di rapat umum pemegang saham. Ini loh kondisinya kemarin, ini rekomendasi perbaikan, ini loh sekarang kondisinya, sekarang kita serahkan semuanya kepada rapat umum pemegang saham. Setelah itu kan dibahas di orang-orang puncak, termasuk kepada stakeholder lain, investor, kreditor, dan yang berhak melakukan penilaian lebih lanjut. Nah, kita kan nggak bisa ikut di situ ya, kita hanya penonton kalau di rapat umum pemegang saham. Siapa lo gitu ya. Tapi kalau kita posisinya sudah naik ya, jadi katakanlah dari auditor internal, ternyata karena prestasi kita baik dan sebagainya, kita menjadi ini kan menjadi bagian dari komite audit. Setelah itu kita pensiun, atau sebelum pensiun pun bahkan kemudian kita diminta jadi komisaris, kan sangat mungkin ya. Tapi karena kita dari dalam komisaris utama, kalau komisaris independen kan harus dari luar perusahaan. Sangat mungkin, bisa jadi. Ada nggak? Ada contoh, ada banyak. Itu ya, yang tiba-tiba naik ya, kemudian mereka jadi direktur, dari auditor, kemudian jadi komisaris. Itu sangat mungkin ya. Kenapa tidak? Kalau di perusahaan kan orang yang bisa bekerja gitu ya. Kalau yang beda lagi, kalau kemudian di pemerintahan atau di lembaga pendidikan, tentu ada banyak pertimbangan yang lain. Tidak hanya melulu karena performance. Tapi kalau yang namanya perusahaan, apalagi kita di perusahaan internasional, itu yang terpenting adalah performansi kita atau kinerja kita. Bukan karena koneksi, bukan karena background atau apa ya, karena profesional betul. Kecuali Anda terlahir sangat ini ya, nyaman gitu ya. Oh, belakang Anda sama-sama katakanlah Tanu Wijaya sama Tanu Saputra, bisa bernasib beda ya. Kalau ternyata kita menjadi hanya Haritanu saja gitu, anaknya Haritanu, nah itu beda lagi. Nggak pakai bingung, nggak pakai mikir, tinggal sekolah aja, tinggal bersenang-senang, tiba-tiba jadi komisaris ya. Itu beda lagi, itu nasib yang sangat berbeda gitu ya. Kalau tidak ya bekerja keraslah ya. Bekerja keraslah, bekerja cerdaslah, dan bekerja ikhlaslah saat kemudian kita bekerja supaya kita dihargai orang. Kalau ternyata tidak dihargai, biarkanlah gitu ya, itu orang lain, manusia gitu ya. Ada yang lain yang akan menghargai kita. Hal-hal kayak begitu. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjut dari RUPS itu sangat mungkin terjadi revisi rencana strategi. Sangat mungkin, bisa saja rencana strategis itu bisa disesuaikan, bisa berubah, bahkan dibongkar semuanya. Kalau memang sudah waktunya ternyata perlu penyesuaian. Dan rencana strategis dulu itu kan 25 tahun, kemudian menjadi 10 tahunan. Sekarang itu 5 tahun aja sudah kita ada banyak perubahan cepat, sehingga sekarang kalaupun rencana strategis 5 tahun itu dipotong menjadi 2 gitu ya, selalu dievaluasi di tahun ketiga gitu ya. Jadi kemudian lebih diperpendek lagi. Kemudian sangat mungkin itu akan melakukan revisi yang namanya rencana kerja, rencana operasional yang sifatnya tahunan, itu kan tiap tahun. Dan bisa saja berubah pada bukan aja di akhir tahun atau di awal tahun, sangat mungkin terjadi penyesuaiannya itu di tengah jalan. Sangat mungkin.
ternyata operasional, ya katakanlah saat kemudian pandemi itu datang, apa yang terjadi? Contohnya banyak perusahaan yang merubah strategi. Saat awal-awal 2019 mereka masih santai-santai. Ya termasuk katakanlah tempat saya dulu bekerja, gitu ya, tempat saya bukan dulu ya, sampai sekarang saya membantu di CU Sawiran. Itu sampai Maret kayaknya nggak terjadi apa-apa. Padahal saya sudah ngasih masukan, ini mulai ada pandemi loh, ada begini-begini belum. Tapi saat kemudian Juni masuk ke 1 semester, itu saya jadi hard recommendation ya, rekomendasi keras saya, ini loh harus diperbaiki. Kondisinya kita tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang ini nih ya, tapi karena kemudian ada rapat-rapat dan sebagainya sehingga baru diputuskan, ada yang di bulan Juli dan di bulan Agustus. Tapi ya mendinglah tidak terlambat. Tapi banyak perusahaan kan yang terlambat mengantisipasi. Bahkan pemerintah aja salah mengantisipasi. Saat kemudian yang lain menutup pintunya, pintu masuknya, apa waktu bulan Februari Maret itu pemerintah setelah bulan 3 ya, setelah Maret, April baru tahu bahwa ternyata dampak dari pandemi itu begitu besar ya, saat Cina melakukan lockdown dan sebagainya, akhirnya Indonesia menutupnya terlambat juga. Karena apa? Kemudian kita masih membuka sedikit-sedikit ya. Contohnya saat kemudian varian Delta yang banyak muncul di Indonesia di tahun 2020, karena kemudian banyak eksodus dari India yang masuk ke Indonesia dan akhirnya varian Delta itu masuk di Indonesia dengan cepat. Nah, rencana kerja itu bisa dirubah sangat mungkin. Apalagi yang namanya rencana pendapatan dan belanja yang sifatnya itu tidak lagi tahunan, tapi bisa saja sifatnya itu bulanan, bahkan mingguan, bahkan harian. Karena pendapatan dan belanja itu kan bisa di breakdown sampai sekecil itu. Kalau tidak kan kita tidak belajar yang namanya activity based costing. Ya, berbasis aktivitas itu kan bukan lagi harian, bukan lagi jam, bukan lagi menit, tapi dari setiap aktivitas. Kalau aktivitasnya ternyata detik, ya hitungnya per detik kan. Activity based costing, activity based management. Itu bisa dirubah, disesuaikan karena adanya kondisi yang memang harus berubah. Apalagi kalau kondisi besar seperti hari-hari ini ya, pandemi dan sebagainya, perubahan teknologi informasi yang tiba-tiba kita masih 4.0, sekarang sudah menjelang 5.0. 5.0 pasti kemudian ada artificial intelligence lebih lagi, penggunaan robot lebih lagi. Nah, itu kan ada banyak bisnis yang akan berubah. Ya, kita ketahui kalau Anda ke Jepang itu kan yang melayani bahkan yang melayani melayani restoran dan sebagainya bukan lagi manusia tapi robot. Ya kalau di Jepang lebih lagi ya, bahkan istri pun bisa dilayani oleh robot gitu ya. Ya saking kemudian di Jepang itu banyak kemudian merit keinginan untuk menikah dan punya anak itu kan semakin turun, sehingga kemudian kebutuhan seperti boneka seks itu kan ternyata jadi besar. Nah itu kan itu perubahan bisnis yang nggak karu-karuan itu. Perubahan manusia berubah ke perubahan bisnis. Pengguna teknologi informasi ya, contohnya kemarin kena pandemi kita sudah harus PPKM, harus kuliah online, sekolah online. Akhirnya apa? Infrastruktur mau nggak mau infrastruktur teknologi kita ya, teknologi informasi dan komunikasi TIK kita jadi harus berkembang. Kemudian ya mau nggak mau gadget kita harus kita perbaiki. Kalau tidak kan kemudian akan kesulitan kita ya melakukan perkuliahan termasuk hal-hal yang lain. Nah kayak begitu kan karena bukan perkembangan teknologi, tapi perkembangan teknologi itu dipercepat karena perubahan pandemi, karena perubahan kondisi. Ekonomi pun akhirnya berubah dari yang kemudian dulu itu katakanlah simpan pinjam itu memang agak ribet dan sebagainya, butuh hal yang hard copy ya, sekarang tidak perlu lagi dengan pinjaman online. Ternyata bank juga bergeser menjadi bank online ya.
Ada banyak bank yang kemudian sekarang berbasis online, sehingga bank-bank besar seperti BCA, BNI ya, kemudian akhirnya sedikit kebingungan menghadapi itu. Mereka juga akhirnya buka bank online juga. MNC yang kemarin besar-besaran ya, dan yang lain-lain juga. Nah, adanya perubahan ini ternyata ada banyak hal yang harus berubah. Nah, itu harus diantisipasi cepat. Rencana strategis 5 tahunan, 10 tahunan, ya 5 tahunan lah sekarang. Harus disesuaikan lebih sering. Dengan lebih cepat. Bahkan rencana revisi rencana anggaran. Sorry, ini saya kurang ya. Bukan rencana ya, di sini revisi anggaran pendapatan dan belanja. Yang sifatnya itu bukan lagi tahunan, bulanan, bahkan harian, bahkan detikan. Kalau kita menggunakan activity based costing itu juga harus disesuaikan kalau memang ada perubahan yang signifikan yang harus berubah. Dan itu rekomendasi siapa? Rekomendasi dari si auditor internal. Kira-kira itu yang bisa saya berikan, bahwa kemudian yaitu tadi, karena kita memberikan rekomendasi, maka tugas kita adalah menjadi konsultan, tidak lagi watchdog. Kalau watchdog, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tidak ada kemudian ini loh yang kurang, ini diperbaiki seperti ini. Ini loh kemudian seperti ini dan sebagainya, tidak ada. Jadi kita hanya pokoknya tahunya salah, 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 salah. Makanya audit konvensional itu disebut dengan watchdog. Dan sekarang kita memberikan rekomendasi, memberikan masukan. Nah, itu makanya kita bersifat konsultasi, karena kita memberikan masukan, wajib kita kemudian apa? Dimintakan pertanggungjawaban lebih jauh ya terhadap rekomendasi itu. Nah, itu kemudian monitoring evaluasinya. Monitoring evaluasi ini yang berarti menjadi apa tugas kita sebagai konsultan. Karena apa? Ternyata kalau hasil dari analisis kita, hasil dari review kita itu ternyata baik dan ternyata dalam tanda petik benar adanya, sangat mungkin itu akan merubah arah organisasi. Dengan apa? Dengan sangat mungkin masukan kita akan didengar sampai merubah. Merubah dari apa? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Belanja negara. Saya harus kembali lagi nih ya, saya salah. Revisi anggaran dan pendapatan belanja lembaga, sampai kemudian bisa saja merubah rencana kerja operasional, bahkan merubah rencana revisi terhadap rencana strategis, baik untuk tahun-tahun mendatang maupun tahun-tahun yang saat ini berjalan. Begitu kurang lebihnya. Jadi tugas dari auditor itu auditor internal, bukan tugas yang ya kalau yang saya sebutkan tadi tidak kaleng-kaleng ya, karena kemudian ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Yang kemudian apa? Kita menyangkut nasibnya lembaga. Jangan sampai kemudian lembaga kita bermasalah, belum bangkrut sih yang disalahkan kita. Kenapa? Kita adalah konsultannya yang di dalam perusahaan. Jangan sampai kita kemudian tidak melakukan tugas dan peranan kita karena kita lebih suka hal-hal yang teknis, yang hanya itu tadi menyalah-nyalahkan tanpa kemudian memberikan masukan, memberikan insight yang lebih luas terhadap aktivitas dan operasional perusahaan. Besar tugasnya, besar tanggung jawabnya. Itu yang jadi tugas sebagai auditor internal. Begitu.
Oke, sampai di sini ada yang mau diskusi, tanyakan tugas pokok, peran dan fungsi dari auditor internal sebagai konsultan dalam sebuah entitas atau sebuah perusahaan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wih, ini terkesima atau tertidur? Ada kemudian Belum ada, tidak, Pak. Masih belum ada. Iya, ada Atau, saya. atau pusing gitu ya, waduh ternyata mau jadi auditor internal kok pekerjaannya luas banget gitu ya. Ya nantinya kan kalau awal masih sama sih, sama seperti auditor yang eksternal ya, kalau ya masih ada SOP gitu. Nanti kan terus berjenjang juga. Kalau ada yang namanya ini kan auditor internal kan memang auditornya yang menjadi posisi sebagai kontrolernya ya kayak begini pekerjaannya kira-kiranya. Oke, tuh. Ngeri-ngeri sedap. Atau tidak ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, paling tidak sudah ditangkap ya apa yang menjadi tugas pokok, tugas pokok dan fungsi dari auditor internal, cakupan, tanggung jawab ya, rentang kendalinya sejauh apa, selebar apa, hal-hal apa yang harus dilakukan oleh auditor internal, kita sudah pelajari sepanjang semester ini, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang lain lagi, saya tidak hanya mengakhiri kuliah saya pada hari ini, tapi menutup perkuliahan kita sepanjang satu semester ini ya. Di internal, semoga apa yang sudah Anda dapatkan, apa yang sudah kita pelajari bersama, itu menjadi sumber inspirasi, sumber pengetahuan bagi Anda. Kalau suatu saat Anda bekerja sebagai apapun, khususnya sebagai auditor internal, ya, paling tidak inilah yang harus Anda lakukan minimalnya yang kita sudah pelajari bersama ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk Anda, bukan saja menyelesaikan perkuliahan di Universitas Majung, tapi juga menjadi pengetahuan yang nantinya berguna bagi Anda saat Anda bekerja di dunia usaha ataupun dunia industri di kemudian hari. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kerjasamanya untuk teman-teman di kelas ini. Walaupun nyaris ditutup ya, karena 4 orang, tapi Budian merasa ini penting, tetap dibuka. Semoga di semester-semester mendatang itu lebih banyak lagi yang mau ikut gitu ya, biar kita tidak seperti kursusan gitu isinya cuma 4, seperti les-lesan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya. Mohon maaf untuk segala kekurangan saya dan ya mari kita tutup dan akhiri dengan doa untuk mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa untuk kebaikan kita bersama. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.
Terima kasih untuk segalanya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan yang lain atau di ujian-ujian selanjutnya yang sudah akan yang akan ya berhadapan bukan akan sudah apa enggak ya Fajar kita ya Belum, Pak. masih Masih menentukan jadwal, Pak. Jumat ini ya masih Jumat ini atau minggu atau Jumat depan ya semoga ya berjalan dengan lancar ya nanti tugas akhirnya juga untuk Henry, Michael dan Gideon walaupun tidak dengan saya ya semoga semuanya berjalan baik kalaupun dengan saya ya tetap baik, jangan khawatir ya. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Pak.